Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila dari Siti Nur Adinda dari kelas 11 IPA 2 kelompok 18 akan mempresentasikan tentang organisasi Putra. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra adalah organisasi yang diwujudkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yaitu R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan organisasi Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan tipu daya dan tenaganya demi untuk keperluan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan benarnya pemimpin orang Indonesia, karenanya rakyat akan mendukung penuh aktivitas yang dipekerjakan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang mencapai ke daerah dengan anggotanya adalah kelompok organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio dan Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, dan Badan Perantara Pelajar Indonesia, serta Ikatan Sport Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang gerakan Putra. Dari yang sudah dijelaskan materinya tadi mengenai pengertian serta tujuan gerakan Putra, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang mengenai gerakan Putra. Latar belakang gerakan Putra berhubungan dengan gerakan BPUPKI dan kemerdekaan. Karena gerakan Putra dan BPUPKI diwujudkan oleh pemerintah Jepang. Dan orang-orang yang benar yang ada di dalam BPUPKI merupakan orang-orang yang benar pula yang ada di gerakan Putra. Hubungan dari keduanya merupakan hubungan tidak resmi, karena apabila hubungan itu resmi, maka Jepang mengetahui rencana para pahlawan untuk menjadikan merdeka Indonesia. Propaganda 3A yang disebarluaskan oleh Jepang untuk mencari dukungan rakyat Indonesia ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan, sebab rakyat justru merasakan aksi tentara Jepang yang kejam seperti dalam kerja paksa Romusa. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang berupaya mencari dukungan dari para pimpinan Indonesia dengan metode membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional selain Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta merangkul mereka dalam bentuk kerjasama. Para pemimpin bangsa Indonesia merasa bahwa satu-satunya metode menghadapi kekejaman militer Jepang adalah dengan bersikap kooperatif. Hal ini semata untuk tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan secara tidak langsung. Sesuai pertimbangan tersebut, karenanya mereka sepakat bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang dengan pertimbangan semakin menguntungkan daripada melawan. Hal ini didukung oleh propaganda Jepang untuk tidak menghalangi kemerdekaan Indonesia. Karenanya setelah terjadi kesepakatan, dibentuklah organisasi baru yang bernama Putra, yakni Pusat Tenaga Rakyat. Keberadaan Putra adalah organisasi resmi pemerintah yang disebarluaskan melalui surat kabar dan radio, sehingga mencapai ke desa. Namun, tidak mendapatkan pertolongan dana operasional, walaupun aktivitas yang dipekerjakannya terbatas. Para pemimpin Putra memanfaatkan media massa yang disiapkan untuk mengikuti dan mengamati situasi dunia luar, serta mengadakan komunikasi dengan rakyat. Sebab Putra tidak menguntungkan Jepang, Putra hanya bertahan selama setahun, lalu dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai. Baiklah, saya tutup saja video presentasi mengenai organisasi pergerakan era penjajahan Jepang yakni Putra yang dipaparkan oleh saya dengan teman saya, Safa Salsabila. Mohon maaf apabila masih ada salah dalam perkataan maupun pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.